membayangkan menyentuh halaman sebuah buku yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Membaca catatan tangan seseorang yang sudah lama tiada. Atau memegang benda yang pernah menjadi saksi sejarah sebuah peradaban. Benda-benda itu tidak hanya tua, mereka adalah penjaga cerita, dan orang-orang yang mencarinya, menelitinya, merawatnya, dikenal dengan satu nama: antiquarian. Kata antiquarian mungkin terdengar asing, tapi maknanya sangat kaya. Seorang antiquarian bukan sekedar kolektor barang antik. Mereka adalah penjelajah waktu yang menggunakan benda-benda kuno sebagai pintu masuk untuk memahami masa lalu. Entah itu manuskrip tua dari abad pertengahan, peta dunia sebelum Amerika ditemukan, atau koin yang dulu pernah berada di genggaman seorang kaisar. Semuanya memiliki cerita, dan antiquarianlah yang berusaha membacanya. Apa saja yang bisa menarik perhatian seorang antiquarian? Banyak. Ada yang fokus pada buku-buku langka, edisi pertama Shakespeare, Al-Quran kuno, atau kitab suci dari abad keempat. Ada juga yang mengoleksi peta dunia kuno, yang masih menggambarkan bumi sebagai dataran datar. Dengan sudut misterius bertuliskan, "Here be dragons." Beberapa antiquarian mengejar lukisan klasik, surat cinta zaman kolonial, peralatan medis kuno, bahkan instrumen astronomi dari zaman Galileo. Setiap benda menyimpan teka-teki, dan antiquarian seperti detektif sejarah mencoba memecahkannya. Lalu apa bedanya antiquarian dengan kolektor biasa? Ini penting. Seorang kolektor mungkin membeli benda kuno karena nilainya tinggi, bentuknya indah, atau untuk investasi. Tapi seorang antiquarian membeli karena kisahnya. Mereka rela mencari arsip, membaca literatur tua, meneliti jejak sejarah, hanya untuk memahami satu benda kecil yang terlihat biasa di mata orang awam. Bagi mereka, sebuah kunci tua bisa menjadi pintu menuju cerita cinta rahasia di abad ke-18 atau juga 19. Atau sepotong kain sobek bisa jadi bukti peperangan yang hilang dari buku sejarah. Di mana para antiquarian menemukan semua itu? Jawabannya bisa mengejutkanmu dan kita semua tentu. Mereka menyusuri pasar loak yang tersembunyi di kota tua di Kuba, menjelajah perpustakaan dan arsip nasional di Indonesia, mengunjungi lelang eksklusif di London atau New York maupun di Norwegia, hingga menggali arsip keluarga bangsawan yang jarang dibuka untuk publik di Petra, Jordania. Mereka membaca tulisan yang sudah luntur, mencari jejak tinta yang hampir tak terbaca, dan terkadang bertemu dengan penemuan yang bisa mengubah catatan sejarah. Tapi jangan salah, menjadi antiquarian bukan profesi yang hanya ada di abad ke-19. Hari ini, di era digital sekalipun, para antiquarian masih sangat aktif dan bahkan berkembang. Mereka menggunakan teknologi untuk memindahin manuskrip kuno, menggunakan AI untuk memecahkan huruf yang hilang, kalau dulu sih dibilang epigraf ya, dan membagikan temuan mereka lewat blog, podcast, TikTok, hingga YouTube, seperti channel anti-antiquarian itu sendiri. Ya, mungkin sekarang kamu pun sedang mendengarkan salah satu karya mereka. Karya kita juga tentu. Pertanyaannya, kenapa kita harus peduli pada semua ini? Karena tanpa masa lalu,
kita kehilangan arah di masa depan. Antikoran membantu kita menghubungkan titik-titik sejarah yang terlupakan oleh buku teks atau terabaikan oleh narasi besar. Mereka membuktikan bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang. Kadang, ia tersembunyi dalam catatan kecil seseorang yang tidak pernah dikenal dunia. Jadi, lain kali kamu melihat sebuah buku tua, surat berdebu, atau peta kuno di loteng rumah kakekmu, jangan buru-buru membuangnya. Mungkin kamu baru saja menemukan sebuah cerita. Dan siapa tahu, kamu adalah antiquarian berikutnya.